Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita sehari lewat sehari, dan pada saat ini kita boleh kembali bertemu di dalam acara renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Saudara sekalian, biar melalui renungan ini kita boleh lebih mengenal firman Tuhan dan iman kita boleh diteguhkan, sehingga kerohanian kita boleh bertumbuh. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu, minta pertolongan Roh Kudus. Allah kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih di dalam masa pandemi virus COVID ini kami masih dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami boleh bertemu di dalam acara renungan harian gereja kami. Kami mohon ya Tuhan, pada saat ini Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, supaya dia boleh memakai bahasa yang sederhana untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan Yesus disunat dan diserahkan kepada Allah. Jadi saudara sekalian, kita akan bicarakan mengenai Tuhan kita Yesus masih bayi, dia disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nas yang mencatat peristiwa ini adalah di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 39. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 39. Saya akan bacakan secara lengkap. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat 24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu dan telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia, yaitu tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria,
ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadikan suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, melalui nas yang kita baca tadi, ada 3 hal yang akan kita bahas secara singkat saja. Yang pertama, Tuhan Yesus disunat pada umur 8 hari. Nah, saudara sekalian, sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Karena imannya kepada Allah, maka perjanjian ini tidak hanya kepada Abraham, juga kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah untuk persiapan kedatangan Mesias, Juru Selamat. Nah, Allah menetapkan semua anak laki-laki bangsa Israel harus disunat pada hari yang ke-8. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus lahir sebagai bangsa Israel. Maka ia mau merendahkan diri, taat kepada hukum Taurat bangsa Israel. Maka dia disunat pada hari ke-8. Ya, saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 17, kita akan menemukan Abraham ketika Allah berbicara kepada dia, memberi perintah tentang sunat ini. Pada waktu itu Abraham sudah umur 99 tahun. Jadi Abraham menerima atau disunat pada umur 99 tahun. Itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Oleh sebab itu ketika orang Israel mau keluar dari Mesir pada malam Paskah, orang Israel memotong seekor domba untuk sebagai korban Paskah. Maka Tuhan menetapkan orang Israel yang tidak sunat tidak boleh makan domba Paskah itu. Hanya orang yang sudah sunat baru boleh makan domba Paskah itu. Nah, saudara sekalian, Yesus hadir pada hari ke-8. Dia disunat. Dan pada hari itu juga Yesus diberi nama, yaitu Yesus. Nama ini adalah berarti Tuhan penyelamat atau Tuhan adalah juru selamat. Nah, nama ini adalah diberikan oleh malaikat pertama kepada Maria, juga kepada Yusuf. Jadi nama ini bukan dipikirkan atau disebut oleh Maria atau Yusuf dengan keinginan mereka sendiri, tetapi adalah karena diberitahukan oleh malaikat bahwa bayi yang mereka lahir itu dinamai Yesus, yang artinya juru selamat. Itu yang pertama. Jadi kita lihat pertama, Tuhan kita Yesus pada hari ke-8 dia disunat
sesuai dengan hukum Taurat. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus umur 40 hari, dia dibawa ke bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah. Saudara sekalian, sesuai dengan hukum Taurat orang Israel, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah. Ketika Yesus sekali lagi pada umur 40 hari. Nah, saudara sekalian, Yesus adalah anak sulung dari Maria. Maka sesuai dengan hukum Taurat, anak sulung laki-laki adalah milik Allah. Hal ini berhubungan dengan peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir pada malam Paskah. Ketika itu malaikat Tuhan keliling di tanah Mesir. Semua rumah yang pintunya tidak dioles dengan darah domba atau kambing, maka malaikat itu akan masuk dan membunuh anak sulung laki-laki mereka. Nah, saudara sekalian, pada malam itu hampir seluruh rumah orang Mesir ada mengalami kematian anak sulung mereka. Tetapi bangsa Israel, karena mereka sudah diperintahkan oleh Musa, pada hari itu mereka menyembelih seekor domba dan darahnya dioleskan di pintu atau di jenang pintu rumah mereka. Ketika malaikat datang tengah malam, maka malaikat melihat ada tanda darah di pintu. Maka malaikat tidak masuk dan tidak membunuh anak sulung mereka. Jadi anak sulung orang Israel terselamatkan karena ada darah domba. Nah, dengan demikian Allah menetapkan semua anak sulung orang Israel yang tidak dibunuh, yang selamat, mereka itu adalah milik Allah. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan anak sulung mereka itu akan dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Mereka juga harus mempersembahkan. Pada waktu itu mereka juga membawa 2 ekor burung ketutur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi waktu mereka menyerahkan anak itu kepada Tuhan, maka mereka bawa persembahan, yaitu 2 ekor burung ketutur atau anak burung darah. Nah, hal ini membuktikan bahwa Yusuf dan Maria bukan orang kaya. Karena orang kaya harus bawa seekor domba. Tetapi karena mereka orang miskin, mereka diperbolehkan hanya bawa burung 2 ekor saja. Jadi disitulah kita lihat Yusuf dan Maria bukanlah keluarga yang kaya. Selain daripada itu, Yusuf dan Maria harus membayar 5 sikal perak sebagai uang tebusan anak sulung mereka. Uang tersebut diserahkan kepada imam atau orang Lewi. Ya, karena Allah menetapkan orang Lewi sebagai anak sulung bangsa Israel yang melayani di bait Allah, menggantikan anak sulung bangsa Israel. Oleh sebab itu anak sulung bangsa Israel, mereka diserahkan kepada Tuhan, harusnya tidak boleh bawa pulang kan, tetapi mereka bawa pulang. Maka mereka harus menebus anak itu dengan membayar 5 sikal perak. Nah, hal itu sesuai dengan perintah Tuhan yang ditetapkan di dalam hukum Taurat orang Israel. Jadi saudara sekalian, Yusuf dan Maria adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, orang yang saleh. Maka mereka itu mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, kita baca tadi bagaimana di bait Allah itu mereka bertemu dengan 2 orang saleh yang sangat tua. Yang pertama adalah Simeon
dan yang kedua adalah Hana. Nah, saudara sekalian, ketika itu Yesus yang berumur 40 hari dibawa oleh Yusuf dan Maria masuk ke bait Allah. Disitulah mereka bertemu. Yang pertama adalah Simeon. Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang benar dan saleh. Dan dia selalu dekat dengan Tuhan sehingga roh Tuhan memberitahukan kepada dia sebelum dia mati dia akan bertemu dengan Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Ketika itulah Roh Kudus memberitahukan kepada dia supaya dia pergi ke bait Allah. Disitulah dia bertemu dengan Yesus yang masih bayi itu. Nah, saudara sekalian, ketika itulah Simeon bernubuat karena roh Tuhan ada di dalam dirinya. Dia bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Allah, yang akan membawa keselamatan bagi orang yang percaya. Tetapi akan menjadi hukuman bagi orang yang menolaknya. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus juru selamat dunia. Barang siapa percaya, dia akan mendapat hidup kekal diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum karena dia tidak menerima juru selamat yang diutus oleh Allah. Itu yang pertama yang diucapkan oleh Simeon. Yang kedua, Simeon mengucapkan bahwa Maria itu pada satu hari akan hancur hati seperti ada pedang menembus jiwanya. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat Simeon menubuatkan bahwa pada suatu hari Tuhan Yesus akan disiksa, dihukum mati, menderita, dan disaksikan oleh Maria. Sebagai ibunya tentu hatinya hancur menyaksikan anak kandungnya yaitu Yesus disiksa sedemikian rupa, digantung di kayu salib. Tentu hatinya hancur. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, Maria ada di bawah salib. Dia ikut segala peristiwa yang terjadi itu. Kemudian dikatakan oleh Simeon, dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku rela meninggalkan dunia ini." Setelah dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah, maka dia berkata, "Aku rela mati." Dia hatinya puas ketika dia sudah melihat juru selamat yang diutus oleh Allah. Yang kedua adalah Hana. Dikatakan dia adalah seorang nabi perempuan. Dia sudah janda. Waktu dia menikah 7 tahun, kemudian suaminya meninggal. Dan dia sekarang sudah umur 84 tahun. Kita mengatakan dia siang malam beribadah kepada Tuhan dan berpuasa di dalam bait Allah. Dia seorang yang menantikan juru selamat yang diutus oleh Allah. Ketika dia melihat Yesus yang masih bayi itu, roh Tuhan beritahukan, inilah Mesias, juru selamat yang diutus oleh Allah. Maka hatinya puas. Dia lalu menceritakan semua hal tentang Yesus itu kepada semua orang yang menantikan keselamatan bagi Yerusalem, yaitu bangsa Israel. Jadi saudara sekalian, Simeon dan Hana adalah mewakili bangsa Israel yang selalu menanti keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Saudara sekalian, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk mengganti manusia, menerima hukuman dosa, yang mengganti manusia mentaati segala hukum yang dituntut oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mentaati segala hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dia mengganti kita menerima, mentaati segala hukum Taurat
yang Tuhan tetapkan. Dan kemudian dia mati di kayu salib untuk mengganti kita menerima hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Tapi dia menanggung untuk kita. Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia datang menjadi manusia yang sempurna, mentaati segala perintah Allah, segala hukum Taurat yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, dia disunat pada hari ke-8 dan diserahkan kepada Tuhan pada umur 40 hari. Dan dia mempersembahkan korban untuk Tuhan, yaitu 2 ekor burung. Saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh menerima keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dialah juru selamat yang diutus oleh Allah. Dia menjadi manusia yang sempurna untuk kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita bersyukur kita punya juru selamat yang sempurna. Kita hari ini boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, datang menjadi manusia di dalam dunia ini. Dia telah mewakili kami, mengganti kami, mentaati segala hukum Taurat yang Tuhan tetapkan. Hari ini kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang menjadi juru selamat kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara sekalian, kiranya Tuhan memimpin kita dan memberkati kita, sehingga kita dapat bertemu lagi pada acara yang lain. Tuhan menyertai dengan kita. Amin.